Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala: Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wa akhwati fillah, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Dan kita memuji Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita, sehingga dengan hidayah dan taufik tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala melunakkan hati kita, melapangkan dada kita, dan meringankan langkah kaki kita untuk menuju ke salah satu rumah dari rumahnya yang mulia, yaitu masjid ini, dalam rangka untuk menjalankan ibadah yang diwajibkan kepada kita semua, yaitu menuntut ilmu agama. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu merupakan tuntutan yang harus dikerjakan atau yang wajib untuk dikerjakan bagi setiap muslim. Karena apa? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau telah mempertaruhkan harta, jiwa, dan raga beliau untuk mensyiarkan agama Islam yang mulia ini, untuk menyebarkan dan menjaga syariat agama Islam yang mulia ini. Bercucuran keringat dan darah beliau dalam memperjuangkan syariat agama Islam yang mulia ini. Maka sebagai bentuk kecintaan kita kepada beliau, sebagai bentuk rasa hormat kita kepada beliau, maka kita harus membuktikan rasa kecintaan dan kehormatan kita kepada beliau dengan cara menuntut ilmu atau mencari pengetahuan terhadap apa yang telah beliau sebarkan dengan keringat dan darah beliau tersebut. Oleh karenanya, menuntut ilmu merupakan suatu kewajiban bagi setiap kita, bagi setiap muslimin. Yang sangat disayangkan kebanyakan dari kaum muslimin, mereka justru meremehkan hal ini. Mereka enggan menuntut ilmu agama, padahal ilmu agama
di akhir zaman ini begitu mudah untuk diperoleh. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan begitu banyak kemudahan-kemudahan kepada kita untuk mempelajari agama. Berbeda dengan masa lalu, para ulama dalam mengumpulkan satu hadis saja mereka membutuhkan waktu yang begitu lama, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan hanya untuk mendapatkan satu hadis, yang belum tentu hadis tersebut adalah hadis yang sahih. Oleh karenanya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita telah diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mempelajari agama Islam yang mulia ini, maka hendaknya kita bersemangat dalam menuntut ilmu tersebut. Nah, ikhwani wa akhwati fillah, azzakumullah wa iyyakum. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yaitu kajian seputar akhlak atau adab. Nah, akhlak atau adab. Mengingatkan kembali barangkali tentang definisi akhlak dan adab, bahwa akhlak merupakan sebuah karakter yang dimiliki oleh setiap manusia. Akhlak adalah karakter atau apa kita katakan, pembawaan manusia itu. Adapun adab, maka adab adalah cara atau tata cara bersikap atau etika dalam melakukan segala sesuatu hal. Itu adab. Akhlak ini bisa dibentuk. Karakter ini bisa dibentuk, atau kepribadian setiap orang ini bisa dibentuk. Seseorang bisa mengusahakan dirinya untuk menjadi manusia yang mempunyai karakter yang baik, mempunyai kepribadian yang baik. Dengan cara apa? Dengan cara dia membiasakan dirinya untuk melakukan hal-hal yang baik. Ketika kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan dikenal oleh orang sebagai orang yang mempunyai karakter atau kepribadian yang baik. Nah, kepribadian atau karakter tersebutlah yang disebut dengan akhlak. Adapun adab, maka adab ini adalah salah satu cara untuk membentuk karakter yang baik. Adab adalah etika dalam melakukan sesuatu hal atau cara kita bersikap. Bagaimana kita menyikapi suatu permasalahan atau bagaimana kita menyikapi suatu hal, maka itu disebut dengan adab. Dan semua perkara ada adabnya, ada etikanya, ada tata caranya untuk kita kerjakan. Mulai dari kehidupan sehari-hari kita, adab kita terhadap diri kita sendiri, adab kita kepada lingkungan, kepada orang lain, dan adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya ada adabnya, ada tata caranya, ada etikanya. Dan itu kalau kita kerjakan, maka akan membentuk karakter yang baik di dalam diri kita, akan membentuk akhlakul karimah. Dan yang kita bahas pada saat ini adalah sebuah kitab yang dikarang oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, yang beliau beri judul dengan kitab Al-Adabul Mufrad, di mana di dalam kitab ini menghimpun berbagai macam hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maupun athar dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan tentang adab, etika atau cara bersikap dalam menjalani kehidupan sehari-hari kita. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Pada pembahasan terakhir kita kemarin,
kita telah membahas tentang sebuah bab yang menjelaskan etika dalam berhubungan dengan anak yatim, di mana di dalam Islam ini kita diatur bagaimana adab kita dengan anak-anak yatim, cara kita bersikap dengan anak yatim itu seperti apa. Maka dalam kesempatan yang lalu telah kita bahas bahwa kita diperintahkan untuk berbuat baik kepada mereka, untuk memenuhi hak-hak mereka, dan haram bagi kita untuk mengambil hak mereka tanpa, atau mengambil hak mereka dengan zalim. Kita diperintahkan untuk menjadi seperti ayah bagi mereka, seperti orang tua kandung bagi mereka. Dan ini mempunyai keutamaan yang sangat banyak dan sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini. Aku dengan pengasuh anak yatim itu seperti ini. Beliau mensejajarkan kedua jari jemarinya, artinya sangat dekat. Nanti hubunganku dengan orang-orang yang gemar menyantuni anak yatim itu sangat dekat. Ya, di akhirat nanti kita akan sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Begitu banyak orang yang ingin mendekat kepada Rasulullah SAW, tapi mereka sangat kesulitan. Maka di sini Rasulullah SAW memberikan salah satu jalan bagaimana supaya kita bisa mendekat dengan beliau, yaitu dengan cara mengasuh anak yatim, berbuat baik kepada anak-anak yatim. Kemudian kita juga diajarkan bagaimana cara mendidik anak yatim. Maka kita diperintahkan mendidik anak-anak yatim itu sebagaimana kita mendidik anak kita sendiri. Tidak boleh kita memperlakukan mereka semena-mena, mentang-mentang bukan anak kita, mentang-mentang dia ini anaknya orang, kemudian kita bebas melakukan apapun kepada dia. Tidak. Kita diperintahkan dalam hal mentarbiyah mereka, memberikan pendidikan kepada mereka. Kita dituntut untuk sama seperti kita mendidik anak-anak kita. Sebagaimana kita mendidik anak kita, maka demikianlah seharusnya kita mendidik anak-anak yatim itu. Dan ini semua telah diatur dalam syariat Islam ini, menunjukkan bahwa syariat Islam ini merupakan syariat yang mulia. Tidak ada syariat yang sesempurna seperti sempurnanya syariat Islam ini. Walhamdulillah. Ikhwani wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan masuk ke dalam bab yang berikutnya, disebutkan oleh muallif, yaitu al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Bab berikutnya adalah bab fadlu man mata lahul walad. Keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang tua yang ditinggal mati oleh anak-anaknya. Pada kesempatan yang lalu telah sempat kita bahas, sempat kita singgung sedikit masalah ini, ya. Tapi baru sedikit, insya Allah kita akan tuntaskan pada kesempatan yang berbahagia ini. Nah, jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan ketetapan kepada kita, kepada umat manusia, bahwa Allah akan memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Sebagaimana dalam ayat yang sering kali kita dengar, walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kamu bisyai'in minal khauf, dengan sedikit rasa takut di dalam hatimu. Wal ju', kami juga akan menguji kamu dengan rasa lapar. Wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat, dan kami juga akan mengujimu dengan kekurangan harta
kekurangan jiwa dan kekurangan buah-buahan. Dalam potongan ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa naqsim minal amwali wal anfus. Nah, para ulama ahli tafsir mengatakan kekurangan jiwa di sini maksudnya adalah dengan dimatikannya orang-orang yang kita cintai. Teman kita, sahabat kita, kerabat kita, tetangga kita, atau bahkan anggota keluarga kita. Ini merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian kematian yang paling berat ini biasa dirasakan oleh orang tua apabila ditinggal mati oleh anaknya. Karena apa? Karena orang tua pada umumnya mereka begitu sangat mencintai anak-anaknya. Bahkan bisa jadi cintanya kepada anaknya itu melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Dan ini dibuktikan ketika mereka mendapatkan ujian, anaknya mendapatkan ujian misalnya sakit, maka orang tua akan mengatakan, lebih baik saya yang menanggung rasa sakit tersebut daripada anak saya. Nah, kata-kata ini kan menunjukkan bahwa orang tua itu lebih sayang kepada anaknya daripada kepada dirinya sendiri. Karena anak tersebut adalah darah dagingnya, dan ini memang fitrah manusia. Allah menjadikan anak ini sebagai perhiasan bagi umat manusia. Mereka akan sangat mencintai anak-anaknya. Ya. Bahkan seorang ibu ketika diberi dua pilihan misalnya, ibu ini ujiannya sangat berat. Ketika dia melahirkan, seringkali kita mendengarkan bahwa ada wanita yang meninggal atau ibu yang meninggal diakibatkan karena melahirkan anaknya. Ya. Kalau seandainya ada pilihan dan ibu ini diberi pilihan, Anda pilih yang mana? Anda yang hidup atau anak Anda yang hidup? Kalau Anda memilih Anda hidup, anak Anda mati. Kalau Anda memilih anak Anda yang hidup, Anda yang mati. Maka kebanyakan para wanita atau ibu pasti mereka akan lebih memilih menyelamatkan anaknya dibandingkan menyelamatkan dirinya sendiri. Ini menunjukkan, padahal jamaah yang dirahmati Allah, anaknya ini masih belum dia lihat, belum pernah dia ketemu dengan anaknya, masih berada di dalam kandungannya, tapi dia sudah mempunyai rasa cinta yang begitu besar kepada anaknya. Ya. Nah, ini menunjukkan bahwa kecintaan orang tua kepada anaknya itu terkadang lebih besar daripada kecintaan mereka terhadap diri mereka sendiri. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian dengan dimatikan anaknya tersebut, diambil nyawa anaknya, maka ini akan menjadi ujian yang sangat berat bagi orang tua. Ya. Akan menjadi ujian yang sangat besar, sangat berat. Bahkan seolah-olah dia tidak pernah mengalami ujian yang lebih berat daripada itu. Dan ini mungkin hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang pernah merasakannya. Ya. Kalau kita hanya bisa menerka-nerka saja, karena kita belum pernah mengalami. Ya. Tapi bagi orang-orang yang pernah mengalami, mereka akan tahu betul perasaannya bagaimana. Ya. Ketika ditinggalkan oleh anak yang sudah susah payah mereka sayangi, susah payah mereka rawat dan lain sebagainya, kemudian meninggal dunia. Ini merupakan ujian yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara kita bersikap ketika mendapatkan ujian tersebut? Maka tidak ada pilihan lain bagi kita jamaah yang dirahmati Allah kecuali bersabar. Maka yang di akhir ayat tadi Allah Subhanahu wa taala mengatakan wabasyiris sabirin. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar karena menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Maka pilihan bagi orang yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya, atau sikap bagi orang yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala adalah bersabar. Itu adalah sikap yang tepat. Berat memang, tapi itulah kehidupan, dan itu merupakan suatu ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada sesuatu yang tidak bisa kita lawan dalam kehidupan kita ini, yang hanya harus bisa
dihadapi dengan sikap sabar. Dan karena beratnya sabar itu, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan keutamaan yang begitu besar bagi orang yang mau bersabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Di dalam Al-Quran Allah mengatakan, sungguhnya orang-orang yang bersabar itu akan diberi balasan pahala tanpa batas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian derajat mereka nanti akan diangkat setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang bersabar. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita kembali kepada pembahasan kita. Jadi kehilangan seorang anak itu merupakan ujian yang sangat besar. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sifatnya yang Rahman dan Rahim, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada hamba-hambanya, Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat rahmat yang sangat luar biasa besar kepada hambanya. Bahkan disebutkan dalam sebuah hadis, rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, kasih sayang Allah kepada hambanya itu lebih besar dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Maka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memberi ujian, diambil anaknya seseorang, ya, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan dia untuk bersabar, maka berikutnya supaya hambanya ini bertahan atau bisa kuat dalam menghadapi cobaan-cobaan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ganjaran atau fadilah, keutamaan bagi orang-orang yang ditinggal mati oleh anak-anaknya ini, namun dia mampu bersabar. Begitu banyak keutamaan tersebut disebutkan di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antaranya akan kita baca keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bagi orang-orang yang ditinggal anaknya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la yamutu li ahadin minal muslimina thalathatun minal walad fatamassahun nar illa tahillatal qasam. Tidaklah seorang muslim itu ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, bukan hanya 1 tapi 3. Ini menunjukkan ujiannya sangat berat. 1 aja sudah berat, ini 3. Fatamassahun nar, kecuali dia kemudian dia dimasukkan ke dalam neraka, illa tahillatal qasam, kecuali dia akan masuk ke dalam neraka tersebut dengan jangka waktu yang sangat singkat, sesingkat-singkatnya. Ini yang kita bahas pada kesempatan yang lalu, ya, bahwa orang yang ditinggal mati oleh anaknya, oleh 3 orang anaknya, maka dia akan mendapatkan keutamaan. Jikalau dia seandainya dimasukkan ke dalam neraka, maka ini hanya sebatas formalitas saja. Dimasukkan, habis itu langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sebentar sekali, ya, kalau dia bersabar atas musibah ini. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan atau menetapkan, Allah mengatakan bahwa semua manusia itu pasti akan mendatangi neraka. Semua manusia itu pasti akan mendatangi neraka. Illa wariduha. Tidak ada seorang pun pasti akan wariduha, pasti akan mendatangi neraka tersebut. Nah, kemudian para ulama tafsir mereka berbeda pendapat di sini dalam memaknai apa yang sebenarnya dimaksudkan dengan wariduha. Kata wariduha, mendatangi neraka ini maksudnya bagaimana? Apakah mereka dimasukkan ke dalam neraka atau bagaimana? Maka para ulama berbeda pendapat. Ada yang berpendapat bahwa maksudnya adalah semua manusia itu akan melewati neraka, ya, karena nanti di akhirat itu akan dibentangkan kepada kita jalan siratal mustaqim yang terbentang di antara neraka, ya, dan semua orang pasti melaluinya.
Ada yang melalui jalan Shiratal Mustaqim tersebut dengan dengan cara yang sangat cepat. Ada yang berjalan, ada yang berlari, ada yang berjalan santai, ada yang merangkak, ada yang tertatih-tatih, ya, ada yang bergelantungan, ada yang berjalan terpleset berkali-kali tapi dia berusaha naik, terpleset lagi berusaha naik. Ada yang bahkan terjatuh. Ini makna dari wariduha. Kata sebagian para ulama demikian. Ada pula yang mengatakan bahwa makna dari wariduha ini adalah benar-benar dimasukkan, ya. Walaupun orang yang beriman sekalipun mereka dimasukkan, tapi kalau orang yang beriman dia dimasukkan ke dalam neraka, namun ditempatkan pada tempat yang khusus yang tidak disentuh api neraka. Lah kenapa kok dia dimasukkan ke situ? Dia dimasukkan ke situ untuk menyaksikan betapa pedihnya siksa ahli neraka tersebut. Sehingga ketika mereka orang-orang yang beriman ini diperlihatkan siksaan yang amat pedih yang dialami oleh ahli neraka, mereka akan memuji Allah Subhanahu wa taala, akan lebih besar rasa syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan nanti ketika dimasukkan ke dalam surga, mereka akan bertambah bahagia. Alhamdulillah, saya telah diselamatkan dari siksaan yang sangat mengerikan tersebut. Kalau selama ini barangkali dia hanya mendengar kengeriannya, tapi ketika itu dilihatkan secara nyata, terpampang nyata di depan matanya, ini loh siksaan buat ahli neraka ini. Sehingga ketika ditampakkan itu, bertambah besar rasa syukur yang dia miliki. Alhamdulillah, ya, saya telah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi beragam penafsiran para ulama tentang penyebutan makna wariduha ini. Ala kulli hal, apapun itu maknanya, yang jelas jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalaupun seorang itu dimasukkan nanti ke dalam neraka, namun dia adalah orang ketika di dunia adalah orang yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, kemudian dia mampu bersabar, maka nanti niscaya oleh Allah Subhanahu wa taala dia dimasukkan ke dalam neraka tersebut hanya waktu yang sangat sebentar. Hanya dengan waktu yang sangat singkat, sesingkat-singkatnya. Ini keutamaan yang pertama yang dimiliki oleh orang-orang yang ditinggal mati oleh anak-anaknya. Disebutkan ini untuk apa? Untuk menguatkan jiwa mereka, supaya tidak berlarut-larut dalam kesedihan. Kemudian berikutnya, keutamaan yang berikutnya adalah mereka nanti akan dibangunkan rumah di surga. Orang-orang yang mati, orang-orang yang ditinggal mati oleh anaknya nanti akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza mata waladul 'abdi, qala Allahu li malaikatihi." Apabila meninggal dunia anak seorang hamba, maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada para malaikatnya, "Qabattum walada 'abdi?" Apakah engkau telah menyabut nyawa anak hambaku? Qal fayaquluna na'am. Para malaikat menjawab, iya ya Allah. Kemudian Allah mengatakan, qabattum thamarata fuadih. Apakah kalian telah mengambil buah hatinya? Fayaquluna na'am. Kemudian para malaikat mengatakan, iya ya Allah. Fayaqulu madza qala 'abdi. Kemudian Allah bertanya, ketika kalian mencabut nyawa anak-anak mereka, ketika kalian mencabut buah hati mereka, apa yang mereka katakan? Apa yang dikatakan oleh hambaku ini? Fayaqulun, malaikat menjawab, hamidaka wastarja'. Mereka memujimu ya Allah dan mereka istirja', mengatakan innalillah wa inna ilaihi raji'un. Fayaqulullahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammauhu baital hamdi. Kalau begitu, bangunkanlah untuk hambaku ini sebuah rumah di surga, dan berilah rumah tersebut nama dengan nama Baitul Hamdi, rumah Alhamd, rumah pujian namanya. Karena ketika dia ditimpa musibah, diambil anaknya, dia memuji Allah, hamidallah,
Dia memuji Allah Subhanahu wa taala, wastarja'a, dan dia mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini keutamaan yang kedua, yaitu mereka akan dibangunkan rumah di surga oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka mampu bersabar saat anaknya ini dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis ini kita lihat Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada malaikatnya. Ini bukan berarti bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak tahu apa yang sedang terjadi, bukan. Tapi dengan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala menanyakan hal ini kepada para malaikatnya untuk memberi pengajaran kepada hamba-hambanya. Bukan berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mengetahui perkara yang ghaib. Allah alimul ghaibi wasyahadah, Maha mengetahui tentang perkara ghaib dan perkara yang tampak. Nah, di sini terjadi percakapan antara Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya. Ketika malaikat mengambil nyawa seorang anak dari hambanya, Allah bertanya, "Engkau ngambil nyawa anak hambaku?" Malaikat mengatakan, "Iya." Ditanya lagi, "Ketika engkau mengambil nyawa anak hambaku tersebut, apa yang dikatakan oleh hambaku? Apakah dia mengeluh? Apakah dia marah? Apakah dia kecewa dan lain sebagainya?" Maka kata para malaikat, "Hamidaka wastarja." Ya, ketika aku ambil nyawa anaknya, dia justru memujimu dan istirja. Mengatakan kalimat istirja. Maka di sini ada indikasi bahwa hamba tersebut adalah hamba yang sabar ketika mendapatkan ujian dan cobaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ujian yang besar sekalipun dia bersabar. Bahkan dia memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada kecintaan dia kepada anaknya. Ya. Keimanannya kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan dia kepada anaknya. Diambil nyawa anaknya oleh Allah, nggak marah dia. Kalau orang yang tidak beriman, dia akan marah. "Ya Allah, kenapa anak saya ini masih kecil, kenapa kok diambil duluan? Kok nggak nyawa saya dulu? Kenapa ujian ini engkau timpakan kepadaku?" dan lain sebagainya. Kita sering mendengarkan perkataan-perkataan seperti ini, keluhan-keluhan seperti ini. Dan ini menunjukkan bahwa orang tersebut tidak sabar dengan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu tidak sabar dalam mendapatkan ujian, dia tidak akan mendapatkan keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka rugi. Kalau orang nggak sabar itu rugi. Sudah dia diuji, mendapatkan cobaan, kemudian dia tidak sabar, nggak mendapatkan fadilah, rugi. Ya. Maka beruntungnya orang yang mendapatkan ujian dan cobaan itu adalah ketika mereka mampu bersabar. Di dunia mungkin dia merasa kesulitan, kesusahan, tapi dengan sabarnya dia akan mendapatkan fadilah yang nantinya akan dia rasakan manfaatnya ketika di akhirat. Ini merupakan keuntungan bagi dia. Nah, ini fadilah yang kedua. Kemudian berikutnya, yang ketiga, mereka atau anak-anak yang meninggal dunia tersebut akan menjadi benteng yang kokoh yang akan menghalangi orang tuanya dari api neraka. Dari Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna imra'atan atatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam bi sabiyyin faqala ud'u Allah lahu faqad dafantu thalathah faqala ihtadharti bi hidharin shadidin minan nar. Datang seorang wanita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia mengatakan kepada Nabi, dia ini sedang membawa anaknya. Kemudian dia berkata kepada Nabi, "Wahai Nabi, doakanlah keselamatan untuk anakku ini, karena aku telah menguburkan 3 anakku." Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sungguh engkau telah membuat benteng dengan benteng yang kokoh dari api neraka." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan keutamaan atau memberikan sifat kepada anak-anaknya yang meninggal tersebut dengan benteng bagi dia dari api neraka, bahkan benteng yang kokoh dari api neraka yang akan menghalangi dia dari api neraka. Dan ini memang benar.
Dalam hadis-hadis yang lain, riwayat-riwayat yang lain nanti akan kita baca bahwa anak-anak mereka yang meninggal dunia itu nantinya akan menjadi penghalang bagi orang tuanya untuk masuk neraka. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Khalid Al-Abasi. Beliau mengatakan, "Matabnun li fawajadtu alaihi wajdan syadidan." Khalid Al-Abasi, beliau adalah seorang tabi'i. Beliau mengatakan, bercerita bahwa anakku mati dan aku serta keluargaku ditimpa dengan kesedihan yang sangat mendalam dengan matinya anak ini. Fakultu, kemudian aku berkata kepada Abu Hurairah, salah seorang sahabat Nabi SAW yang mulia, "Ya Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, ma sami'ta minan Nabi SAW syai'an tusakhi bihi anfusana an mautana." Apakah engkau tidak mendengar, ataukah apa engkau mendengarkan sesuatu yang dapat menghibur kesedihan kami ini karena kehilangan anak kami ini dari Rasulullah SAW, yang dapat menghibur diri kami? Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mengatakan, "Sami'tu minan Nabi SAW yaqul." Aku mendengar dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Sigharukum da'amisul jannah." Anak-anak kecil kalian yang meninggal dunia itu, mereka adalah makhluk-makhluk kecil penghuni surga. Kemudian di dalam riwayat lain ditambahi, "Yatalaqqa abahu fayakhudhu bi thawbihi fala yantahiya hatta yudkhilahu Allahu wa abahul jannah." Mereka nanti menunggu kedatangan orang tuanya di akhirat. Begitu mereka melihat orang tuanya di akhirat, dipegang kedua orang tuanya tersebut dan mereka tidak melepaskan pegangannya tersebut, hatta yudkhilahullahu wa abahul jannah, sampai Allah Subhanahu wa taala memasukkan anak tersebut beserta dengan orang tuanya ke surga. Dipegangi terus oleh anaknya yang mati tadi ketika di akhirat, nggak dilepaskan pegangannya ini ya, orang tuanya dipegangi terus sampai kemudian Allah melihat, akhirnya oleh Allah Subhanahu wa taala dimasukkan semuanya ke surga. Dalam hadis ini ada isyarat bahwa anak-anak kita yang mati itu nanti mereka dapat memberikan syafaat bagi orang tuanya, akan dapat menyelamatkan orang tuanya dari siksa api neraka. Barangkali orang tuanya berlaku kurang baik ketika semasa hidupnya, ketika di dunia. Hubungannya dengan Allah kurang baik barangkali. Tapi dengan kematian anaknya, kemudian dia mampu bersabar, dia berharap pahala dari itu, maka yang demikian itu bisa mendatangkan fadilah, yaitu anak-anaknya tersebut dapat memberikan syafaat, diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat kepada orang tuanya. Tentu apabila orang tuanya ini menjauhi dosa-dosa besar, menjauhi dosa-dosa kesyirikan. Kemudian berikutnya hadis dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, "Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul," aku mendengar Rasul bersabda, "Man mata lahu thalathatun minal walad fahtasabahum dakhalal jannah." Qulna ya Rasulullah wathnan, qala wathnan. Qultu li Jabir wallahi ara law qultum wahidan laqal. Qala wa ana adhunnuhu wallah. Kata sahabat Jabir bin Abdullah, beliau mendengar Rasul bersabda, barang siapa yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, kemudian dia berharap pahala dari kejadian tersebut, maka dia akan dimasukkan surga. Keutamaan ini, fadilah dari Allah, dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala selama dia mengharapkan pahala dari kejadian tersebut, selama dia bersabar. Itu catatan yang perlu kita ingat ya. Kalau kemudian ditinggal mati anaknya, dia marah-marah, meratap, menangis, menyesal, kecewa dan lain sebagainya, tidak akan mendapatkan keutamaan ini. Yang akan mendapatkan keutamaan ini adalah orang yang bersabar. Bersabar itu bukan berarti tidak menangis ya. Menangis itu wajar. Manusia diberi perasaan, diberi hati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika mendapatkan sesuatu yang menyedihkan hatinya, dia akan menangis, wajar.
Hanya saja perilakunya, kemudian sikapnya dia setelah menangis itu harus dikontrol, karena itulah nanti yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hanya sekedar meneteskan air mata, menangis ya karena sedih ditinggal mati anaknya, wajar. Ditinggal mati oleh anggota keluarganya, ini wajar. Yang tidak boleh itu adalah meratap yang berlebihan, menangis seperti anak bayi nangis ya. Kemudian mengucapkan kata-kata penyesalan, kata-kata kesialan dan lain sebagainya. Ini yang tidak diperbolehkan. Kalau hanya menangis itu wajar, manusiawi. Nah, kemudian di sini Rasul mengatakan orang yang ditinggal mati tiga anaknya, maka dia akan kemudian dia bersabar, maka dia akan dimasukkan ke surga. Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu yang mendengar ini, kemudian beliau bertanya, "Wahai Rasul, gimana kalau 2 anak? Yang mati 2 anak?" Kata Rasul, 2 anak pun yang mati tetap mendapatkan keutamaan ini. Nah, kemudian salah seorang sahabat berkata kepada Jabir, "Wahai Jabir, demi Allah, kalau seandainya engkau bertanya kepada Nabi, gimana kalau 1 wahai Nabi?" Pasti Nabi akan mengatakan 1 pun pasti mendapatkan keutamaan ini. Tapi Jabir hanya mengatakan, "Gimana wahai Rasul kalau 2? Wathnan." Ya. Maka kata Rasulullah, "Wathnan." Iya, walaupun 2 yang mati tetap mendapatkan keutamaan ini. Tapi sahabat Jabir bin Abdullah beliau mengatakan, "Demi Allah, saya juga menyangka begitu. Kalau seandainya saya bertanya kepada Rasul, 'Wahai Rasul, gimana kalau 1? Apakah tetap mendapatkan keutamaan ini?' Maka kata Jabir bin Abdullah, 'Wallah, demi Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pasti saya kira akan mengatakan demikian.'" Ini ijtihad dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Artinya, keutamaan ini bukan hanya diberikan kepada orang-orang yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya. 2 anaknya meninggal, 1 anaknya meninggal pun tetap kalau dia bersabar atas ujian tersebut, maka dia akan mendapatkan keutamaan ini. Kemudian jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang berikutnya banyak di sini disebutkan hadis tentang yang menyebutkan keutamaan-keutamaan bagi orang yang ditinggal mati oleh orang tuanya. Akan coba kita baca semua yang dituangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di sini. Hadis berikutnya diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Ja'at imra'atun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, 'Ya Rasulullah, inna la naqdiru 'alaika fi majlisika, fawa'adna yawman na'tika fi.'" Ada seorang wanita datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia mengatakan, "Wahai Rasul, kami nggak sempat datang di majelismu kemarin. Maka tolong beri kami, janjikan kepada kami waktu dan tempat kapan dan di mana untuk kita bisa bertemu kembali." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mau'idukunna baitu fulan." Tempat kita bertemu nanti adalah di rumahnya si fulan. Rasulullah menetapkan tempat dan waktunya untuk bertemu. Dan ini biasa terjadi pada zaman Rasulullah. Mereka, para sahabat ini bermajlis dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menimba ilmu dari beliau. Faja'ahunna lidzalika lu'an. Kemudian pada waktu yang telah dijanjikan, para ummahatul mukminin ini, para wanita-wanita, para sahabiat ini, mereka datang ke tempat yang telah ditentukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiatnya, menyampaikan tausiahnya, menyampaikan beberapa sabda-sabdanya, wa kana fi ma haddatsuhun, dan di antara apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, "Ma min kunna imra'atun yamutu laha thalathatun minal walad fatahtasibuhum illa dakhalatil jannah." Tidak ada seorang wanita pun yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya, kemudian dia mengharapkan pahala dari kejadian tersebut, kecuali pasti Allah akan memasukkannya ke surga. Faqalat imra'atun wathnan. Kemudian salah seorang wanita bertanya kepada Rasulullah, "Gimana kalau 2 orang wanita, 2 orang anak yang meninggal wahai Rasul?" Maka kata Rasulullah, "Wathnan." 2 orang wanita pun tetap mendapatkan fadilah ini. Kemudian berikutnya hadis yang diriwayatkan oleh Ummu Sulaim, qal kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam
Ummu Sulaim ini menceritakan, dahulu aku pernah bersama Nabi SAW. Kemudian Rasul mengatakan, ya Ummu Sulaim, wahai Ummu Sulaim, ma min muslimaini yamutu lahuma thalathatu auladin illa adkhalahumallahu al-jannata bifadli rahmatihi iyyahum. Qultu wathnan, qala wathnan. Wahai Ummu Sulaim, tidaklah dua orang muslimin, artinya suami istri, bapak ibu, yang ditinggal mati oleh tiga orang anaknya, melainkan keduanya akan dimasukkan ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keutamaan dan dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Jadi Allah ini dengan kasih sayangnya melihat hambanya yang sedih ya, karena ditinggal mati oleh anak-anaknya. Maka dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah Subhanahu wa taala memasukkan mereka ke dalam surganya. Kemudian Ummu Sulaim mengatakan, wathnan, gimana kalau dua anak yang meninggal wahai Rasul? Qala wathnan, dua orang anak pun tetap mendapatkan keutamaan ini. Berikutnya ada yang terlewat sepertinya. Dari Sa'sa'ah bin Muawiyah annahu laqiya Abu Dzar mutawahhishan qirbatun. Dari Sa'sa'ah bin Muawiyah, beliau pernah bertemu dengan sahabat Abu Dzar radhiyallahu taala anhu yang sedang memanggul tempat air. Kirbah itu tempat air, bejana seperti itu. Kemudian Sa'sa'ah ini berkata kepada Abu Dzar, ma laka minal waladi ya Abu Dzar? Apakah engkau punya sesuatu yang bisa engkau sampaikan yang berkaitan dengan seorang anak, wahai Abu Dzar? Maka Abu Dzar mengatakan, ala uhadditsuka, maukah engkau aku beritahu? Qultu bala. Kemudian Sa'sa'ah mengatakan, tentu. Abu Dzar kemudian berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin yamutu lahu thalathatun minal walad lam yablughul hinth illa adkhalahu Allahul jannata bi fadli rahmatihi iyyahum. Wa ma min rajulin a'taqa musliman illa ja'alallahu azza wa jalla kullu 'udwin minhu fikakahu li kulli 'udwin minhu. Ada dua yang disampaikan oleh Abu Dzar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau menyampaikan, tidaklah seorang muslim ditinggal mati tiga orang anaknya. Nah, ini ada tambahan yang tadi di hadis-hadis sebelumnya tidak ada tambahan. Lam yablughul hinth, yang mana anak-anaknya yang meninggal dunia ini belum mencapai usia baligh, belum mukallaf, belum dibebani syariat. Illa adkhalahullahu jannah bifadli rahmati, kecuali dia akan pasti akan dimasukkan surga dengan keutamaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Di hadis-hadis yang pertama tadi tidak dijelaskan, pokoknya ada anaknya yang meninggal pasti dimasukkan surga. Tapi di dalam hadis ini dijelaskan, ya, lam yablughul hinth, kalau anaknya itu belum baligh. Dan memang seperti itu, yang dimasukkan ke dalam surga itu memang anak-anak yang belum baligh, anak yang meninggal dalam kondisi belum baligh. Karena apa? Mereka belum dibebani syariat, mereka belum diberi dosa. Ya. Lah kalau yang meninggal kayak kita ini, orang sudah tua-tua, sudah balik dan lain sebagainya, ya nggak bisa langsung dijamin masuk surga, enggak. Pasti kita akan mempertanggungjawabkan segala amal perbuatan kita. Jadi keutamaan-keutamaan yang dari tadi kita bahas, yang dari tadi kita baca itu adalah ketika anak-anak tersebut, anak-anak yang meninggal dunia tersebut belum mencapai usia baligh, masih kecil, belum mukallaf. Nah, ini kalau mereka meninggal dunia, maka pasti mereka akan dimasukkan ke surga. Kemudian wasiat yang kedua yang disampaikan Abu Dzar dari Rasulullah SAW, tidaklah seorang pun yang membebaskan budak yang beragama Islam
kecuali Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan setiap anggota tubuh dari budak tersebut dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembebas dari neraka untuk orang yang membebaskannya tadi. Ya. Jadi setiap anggota tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki itu jadi tebusan bagi orang yang membebaskannya tadi dari api neraka. Mungkin sekarang kita tidak perlu membahas masalah perbudakan ini, sehingga di antara kita mungkin ngapain sih kita membahas masalah perbudakan? Atau di zaman kita sudah tidak ada. Nah, di zaman kita tidak ada. Tapi nanti di akhir zaman nanti ya dunia ini akan kembali seperti dahulu. Ya, mereka akan kembali seperti pada masa lalu, berperang menggunakan kuda, menggunakan panah, tombak, pedang, perisai dan lain sebagainya. Seluruh fasilitas yang kita nikmati saat ini semuanya tidak akan ada, semuanya akan binasa dan mereka akan kembali kepada zaman-zaman batu seperti dahulu, dan zaman perbudakan ini akan kembali ada. Sehingga kalau kita tidak menganggap penting hal-hal seperti ini, maka dikhawatirkan nantinya tidak ada yang menyampaikan ini sama sekali. Akhirnya keturunan-keturunan kita nanti di akhir zaman mereka kebingungan ketika menghadapi permasalahan ini. Ini ada budak, ini diapakan ini kan? Ya, zaman Nabi dulu diapakan ini budak ini, kok nggak ada yang membahas? Mungkin sekarang kita ketika membahas masalah perbudakan kayak nggak penting gitu. Ya, karena memang saat ini belum ada. Ya, tapi ini perlu untuk kita sampaikan. Supaya apa? Supaya nanti antum yang mendengarkan bisa menyampaikan kepada yang lainnya, kepada keturunan-keturunannya dan seterusnya. Sehingga ilmu ini terus terjaga, terus tersebar sampai hari kiamat. Ya. Karena di akhir zaman nanti akan kembali zaman-zaman perbudakan tersebut. Nah, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang terakhir yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, an Anas bin Malik, dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man mata lahu thalathatun lam yablughul hinth adkhalahu Allah wa iyyahum bi fadli rahmatihil jannah. Barang siapa yang ditinggal mati oleh 3 orang anaknya yang belum baligh, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka semuanya, memasukkan anaknya beserta dengan orang tuanya ke dalam surga dengan kemurahan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Ya, ini adalah beberapa hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para umatnya yang menjelaskan tentang keutamaan bagi orang-orang yang ditinggal mati oleh anak-anaknya, kemudian mereka bersabar dalam menghadapi ujian dan cobaan tersebut. Ya, fadilahnya begitu besar, keutamaannya begitu luar biasa. Ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi hiburan kepada mereka, untuk menghibur hati mereka, menghibur hamba-hambanya yang bersedih karena ditinggal mati oleh anak-anaknya, supaya mereka tidak berlarut-larut dalam kesedihan, supaya mereka bisa kembali menjalani hidup ini dengan baik. Demikian kiranya apa yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Insya Allah sisa waktunya kita gunakan, sudah habis waktunya, kita gunakan untuk menunggu waktu isya. Ya. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kita tutup kajian pada kesempatan yang berbahagia ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.